hero-nya. Dan kita akan lihat RBL akan berperang saat lagi bersama teman dari arah depannya. Terlihat Nurdineri masih memakai madu mekanik kali ini dan juga menghabisi kesempatan dari lawannya untuk kabur. Dari kejauhan Ruli masih menjaga exit plan-nya, tapi kalau lihat Alif, dah lagi-lagi dengan ledakan grenade yang bergerak satu orang Zero dan udah kelihatan dengan Captain Justice bakal cuma di-delay dulu. Ruli sisa berdua bersama Alif, mampukah dia selamat? Apalagi dari kejauhan ada Ivan Divan juga bakal memanfaatkan kesempatan dan Rao masih ada standstill. Satu-satu. Sementara itu sudah mulai mobil ke arah depan, mulai masuk lagi ke daerah dalam. Dion dengan breaking tank sudah bakal dibakar, langsung dilemparkan ke arah depan, masih mengejarkan siapapun, masih bisa selamat. Coba dibakar lagi, satu granat yang dilemparkan kembali, masih ada satu lagi. Baik, satu orang sudah berhasil take down untuk saja dari posisi untuk langsung melakukan jam-jamnya. Respon di yang sangat luar biasa. Abang mencoba untuk tenang, melakukan prediction-nya, memberikan satu yang sangat luar biasa, tapi dari bakar ini memberikan cover yang sangat luar biasa. Mario untuk sudah didapatkan. Abang bakal coba untuk boleh dan masih bisa Pion hari akan kita saksikan bersama. Ya, gak bisa gua tunggu-tunggu lagi, gak bisa gua tunda-tunda lagi. Apakah bakal ada tragedi taunting selanjutnya? Itu yang bakal kita tunggu-tunggu dan tentunya kali ini masing-masing tim tidak ada yang bakal ngotot-ngototan harusnya. Bahkan tidak ada yang melakukan split push juga. Masih sama-sama respect. Shrines dilepas. Shrines dilepas karena Oldhampton itu menjadi tujuan pertama EVOS seperti biasa. EVOS juga pernah main ini di FFWS dan kelar dari Oldhampton dia nggak langsung ke Shrines. Biasanya ada satu orang kan tapi? Iya, mungkin ngirim satu kan nanti kan ke Shrines, tapi sisanya bakal standby di Foundation tuh. Oke, dan kali ini ada fight yang langsung terjadi di early game di mana MBR harus kehilangan satu player dan didapatkan oleh teman-teman dari Galaxio Corvius. Dan kali ini fight yang masih terjadi baru di daerah sini aja karena dari segi map sendiri belum ada tim yang cukup berdekatan. Limzy berhasil di take down kali ini. Yes, waduh cukup susah ya kondisinya kalau misalkan masih early, agak ketinggalan pas mungkin turun pesawat terlambat gitu kan. Jadinya nggak sampai tujuan dan lu masih jauh. Itu tentunya akan lumayan merugikan. Walaupun memang sebenarnya masih bisa di-revive lagi dengan revival system gitu ya. 2 game yang sudah berjalan, Mario selalu mendapatkan early kill-nya. Iya. Di game yang sebelumnya dia dapetin satu orang dari teman-teman Kings dan kali ini dia berhasil secure lagi 1 poin eliminasi di early game. Ini bisa dibilang salah satu racer yang lagi produktif ya Bun ya? Betul, lagi produktif. Tapi gini, yang menarik adalah perlu diingat Kings itu adalah tim lower 3 kita saat ini. Ya. Melawan GRC yang lagi top 3 saat ini. Yes. Jadi kalau GRC sampai kalah menurut gue yang sangat dirugikan lebih ke GRC ketimbang Kings. Betul. Karena mereka juga Samway lagi coba untuk securing posisi mereka yang berada di top 5 gitu. Betul. Dan kali ini GRC Mario di round pertama berhasil dapetin 5 poin eliminasi dengan 1425 damage. Dan tentunya 5 poin eliminasi di satu round itu besar banget Pak. Besar banget. Tadi juga gue lihat di arah si Ray juga jatuhnya nge-kill 5 juga gitu Pak. Betul. Tapi memang mungkin secara damage lebih besar dari Mario karena memang Mario juga memberikan kontribusi damage-nya nggak main-main dari tadi. Betul. Berapa kali ngenokin orang dan gue suka banget cara permainan GRC untuk tetap tenang di pecah perang yang terjadi di sekitar mereka. Mereka benar-benar nggak mau deal sama resiko sebesar apapun, seminim apapun. Tapi kalau udah ngomongin placement, mereka bakalan terus terang maju ke depan dan mencari sisa orang yang bisa mereka dapatkan. Dan itu adalah something yang bikin GRC sampai sekarang ada di atas puncak klasemen menurut Yes, 20, Sesalvanya 16, Onyx Olympus 13. Onyx Olympus dapat berapa poin elimination pertanyaannya? Banyak. Banyak ya? Tadi pas ke delay rotasinya pun dia juga harus perang sama RBL, dia harus perang juga sama teman-teman dari GPX juga gitu. Dan kalau lu lihat EVOS Divine, walaupun mereka finish di posisi ke-8, mereka berhasil berada di top 5 dengan 12 poin eliminationnya. Hanya terpaut 8 poin aja sama tim yang berada di posisi pertama. Yang artinya, kalau tadi kondisi mereka masuk top 5, harusnya mereka berada di posisi 1 dengan 22 poin. Harusnya. Tapi kan tidak terjadi. Tidak terjadi, tapi tenang aja teman-teman ya. Kalau ngomongin EVOS Divine tuh, EVOS Divine selalu bisa melakukan miracle run. Ya. Dia adalah tim yang ketinggalan 2 round itu habis itu round selanjutnya masih bisa dikejar lagi. Itu dia. Ya, DNA itu masih ada terutama sama Sam 13 gitu Sam ya kan? 13 yang kita tahu juga merupakan salah satu mentality builder dari abang-abangan generasi pertama. Betul. Sementara dari teman-teman Dranix atau Dragon Phoenix, seorang Mal
Lagi coba ngeker genteng. Oke, berhasil naik ke daerah atas. Securing di sini merupakan salah satu checkpoint yang cukup oke buat gua. Gue jadi penasaran akan seperti apa match day besok kalau misalkan ada RRQ di Refinery gitu kan. Mengingat RRQ juga tim yang lagi mau nanjak ke top 5, terus juga Dragon Phoenix lagi ada di top 5-nya dan kita belok dulu ke landak kuning yang juga tadi sangat fenomenal sekali. Ketemu lagi sama tim Kapak atau geng Kapak tentunya. Sudah ready steady nih kali ini Bung Sky lah ya. Yes, dimana Gary sudah cukup sekarat juga ditembakin oleh seorang Mikazu. Berhasil ada satu pop out glue yang sangat baik. Wings dari kejauhan coba untuk melakukan satu scouting ke arah lawannya dan coba memberikan blind spot dari sebelah kanan. Point blank ini bisa dimanfaatkan kalau satu orang terknockdown. Gua rasa ini bakal menjadi kunci yang sangat penting untuk GPX memenangkan fight ini. Ya, gue lihatnya di sini dari tadi pergerakan Onyx Olympus itu selalu cepat, tapi ada satu orang Zek yang beresiko sekali Pak. Pergerakannya mereka selalu paling belakang Zeknya yang mana tadi bahkan di Bermuda Zek yang kepik duluan yang bikin Onyx Olympus jadi terhambat pergerakannya tadi. Yes, dan kali ini mereka berhasil untuk nyebrangin kondisi yang mereka inginkan. Gua nggak tahu mereka punya checkpoint di mana, tapi pergerakan Onyx Olympus ini cepet banget. Mereka dari drop zone awal mereka udah ngelewatin 2 kota dan mereka masih terus berjalan, Pak. Masih terus berjalan dan seingat gue Onyx Olympus biasanya kelar dari Bayfront kalau dia cuman lewatin Bayfront itu bakal ambil ke rumah yang perbatasan Command Post sama Refinery itu yang ada sutet. Tingkat 2. Betul. Ya kan, dan kali ini kita menjadi sangat penasaran. Tempo yang sangat cepat ditunjukkan sama Onyx dan objektif mereka gue rasa cukup clear. Di mana 4-4-nya masih cukup hidup, Pak. Ya, dan akhirnya gue ngelihat Rao dimainkan menggantikan Ektindir. Ya. Kita tahu Ektindir juga salah satu lini depan yang cukup kuat, cukup strong, tapi Rao udah lama nggak main. Kendor gak ya kira-kira? Wah, ini menjadi pertanyaan atau justru makin raw buat musuhnya gitu? Makin rawer buat musuhnya gitu kan. Iya, dan kali ini pergerakan sudah mulai terasa dari tim yang bermain di daerah utara mulai mendekat ke daerah selatan juga. Dan pembagian position yang cukup baik sama teman-teman EVOS Divine kali ini. Mereka punya segudang resource, bahkan Beyond. Udah punya Fast Level 4, Frag Grenade 11, udah boleh hati-hati gak sih Pak? Dia punya Frag Grenade 11 ya. Terus dia pakai Alvaro ya. Perlu dicatat ya teman-teman ya. Itu Alvaronya nggak dicopot ya kan. Dan menariknya nanti kalau dia kelar dari rotasinya ini, itu dia bisa balik lagi ke Foundation atau dia bisa datang langsung straight ke Refinery. Karena yang bisa gue bilang bakalan lumayan menguntungkan untuk EVOS itu lebih ke antara dia ke Foundation atau langsung ke Refinery. Kalau dia ke Bayfront itu bakal jadi banyak sekali penumpukan yang belum tentu menguntungkan untuk teman-teman dari EVOS Divine. Oke, kalau kita lihat dari EVOS punya perjalanan yang cukup panjang untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Dan akhirnya kita bisa ngelihat kenapa Onyx sendiri memaksakan untuk bergerak lebih cepat. Mereka tidak mau berurusan dengan orang lain di luar zona, Pak. Ya, itu penting gitu. Karena kalau misalkan Onyx kayak nggak belajar dari match day sebelumnya, ya itulah yang dia dapatkan. Berjalan bersama dengan zona itu pasti sangat sulit karena orang-orang dalam zona itu udah bakalan notice banget siapa-siapa aja yang punya gaya bermain dengan slow tempo, bermain dengan circle berjalan itu udah dibacain gitu dari match day pertama. Dan ternyata Ordinary berhasil mendapatkan satu pick off ke arah Dragon Phoenix Kayla. Yes, di mana seorang Suzana bakal dikonfirm kah atau masih bisa untuk diselamatkan? Tentu saja masih bisa dengan menggunakan 3 glue wall yang langsung dipasang. Kali ini sudah masuk ke menit ke-8, masih 12 tim dan 48 orang kompetitifnya berasa nonton FFWS, Pak. Berasa nonton FFWS, sepakat sekali, apalagi circle-nya juga serandom itu. FFWS juga waktu itu serandom itu, dan kalau ngomongin random, gue penasaran apakah bakal ada ledakan-ledakan random dari Alif lagi. Ordinary kita tahu secara performa dan bisa lihat tajamnya Aim Vault. Seorang Vault di sana harus ditukarkan oleh seorang Kimmage dengan satu tembakan yang sangat luar biasa. Satu kepala ditukar dengan satu kepala lainnya, Pak. Iya, head to head yang bisa dibilang cukup panas. Apalagi kita tahu Galaxio, Corvus tadi sempat diratakan, ditumbangkan gitu kan di awal-awal. Menjadi tidak baik kalau misalkan Galaxio tumbang lagi gitu kan. Dan wah, gue sih penasaran ya. Ini nanti EVOS Divine mau lewat mana, itu satu. Yang kedua, teman-teman dari kayak tim GRC ada di mana gitu kan secara minimap, karena di sini kita lagi disuguhinnya point of view dari Dragon Phoenix dan ini dia terjawab sudah. Bapak produser kita sangat baik tentunya karena udah keliatin EVOS Divine yang belok. Wah, belok loh Pak dari Shrines. Tadi sempat Oldhampton, terus ke Shrines lagi, sempat ke Bayfront, habis itu sekarang Santa Catarina.
Wah, ini gua kangen banget ngeliat Evil Divine yang kayak gini, yang kita tuh nggak bisa predik dia mau bergerak kemananya. Bener. Pak. Dan dengan adanya Sam 13 akhirnya kita bisa melihat hal ini lagi gitu. Dan kali ini mereka bakal berhadapan dengan satu tim yang udah siap untuk nungguin mereka. RBL menjadi lawan mereka, dan kali ini Santa Catarina bakal menjadi bukti fight antara kedua tim, atau justru mereka berdua nggak bakal saling ngerugiin satu sama lain, Pak. Perlu diingat RBL juga waktu debut pertamanya di FFML juga jadi tim kuda hitam. Oh ya Dan jelas. sempat menyusahkan EVOS untuk berotasi juga dari map Betul. atas. Gue pengen banget ngelihat RBL menunjukkan konsistensi mereka yang kayak gitu lagi, tapi kita nggak tahu apa yang akan mereka lakukan, terutama EVOS Divan juga, apakah emang mereka mau standby di sana dulu, mengingat zona juga sebetulnya masih di sana, nggak yang kayak ketinggalan jauh secara zona. Jadi kedua tim harusnya melakukan vision check aja daripada maksain fight menurut gue. Iya, dan gak ada alasan juga. Kalau kita ngeliat dari game 1, EVOS nggak terlalu ingin merebut kompon dari orang lain. Ya. Mereka nggak mau mengambil resiko, mereka lebih bermain santai aja dulu dan ngelihat anginnya bakal membawa mereka ke arah mana. Dan masuk ke zona kita Oh, wow. yang Wow. sekarang Wow. 48 orang masih hidup, Pak. Masih hidup, udah jelang menit ke-11 dan ada tappingan manja dari arah MBR sepertinya untuk Island of God. Wow, orang-orang yang dari foundation ke arah desap itu udah basic things ya. Dan udah di depan mata seorang Jafra. Jadi tantangan tersendiri sepertinya nih untuk Jafra. Mampukah Jafra selamat dari genggaman MBR Epsilon? Yes, dan kali ini justru Jafranya memiliki satu macro play yang sangat luar biasa. Tahu game sense juga cukup jelas, dia langsung coba untuk mundur ketika tahu di depannya ada musuh. Karena respect dengan granat yang mungkin saja bisa dilemparkan, tapi di daerah bawah sudah kelihatan satu orang. Randy 7 bakal coba untuk dihujani peluru, dan situ dia berhasil di take down oleh seorang Jafra. Tapi dari sebelah belakangnya YC mulai masuk ke daerah pertahanan lawan. Jafra masih punya waktu untuk melawan, tapi ternyata tidak untuk mendapatkan satu orang lebih. Satu tukar satu sudah mulai terasa, Jispen. Ya, Wow. pakai jatuh. Ngapain jatuh? Ngapain jatuh? YC sayang sekali melewatkan kesempatan. Pick off seorang Beng. Sampai akhirnya di belakang dicegat juga. Yes, dan kali ini fight bakal menjadi 3 arah sekaligus karena Dranik sudah mendengar ada peperangan. YC berhasil menghidupkan seorang Randy 7. Sementara itu IOG sedikit kebingungan harus bergerak ke arah mana. Di belakang ada musuh, di depan ada 2 musuh, Jispen. Gue sih ngeliatnya tadi kalau misalkan YC nggak jatuh, Itu dia ada sukses. satu momen ya. Itu momen, golden moment yang gak bakal datang lagi. Karena kalau Bengnya tumbang, Azril itu udah susah banget untuk ngehandle orang yang di depan sisanya. Apalagi tadi juga ada beberapa tim kayak Galaxio, kayak Dragon Phoenix juga bener-bener berdekatan sama mereka. Dan sekarang lu bisa lihat gimana satu sama lain sama-sama ngedelay semua pergerakan itu. Betul. Tapi lu bisa lihat dari ujung-ujung sana udah ada logo tim Ses Alphaing yang juga ready di arah Stone Ridge. Oke, dan kali ini Galaxy Horfus sudah berhasil mendapatkan satu persatu lawannya. Jojo mulai panen killnya di lane sisi GRC. Mario juga mendapatkan seorang Randy 7. Tidak menjadi menguntungkan karena seorang Azril juga berhasil mendapatkan lawannya. Jojo lagi dan lagi menjadi sangat mengerikan untuk lawannya. Berhasil menumbangkan 2 orang sekaligus di waktu yang bersamaan. Dan Onyx somehow masuk lagi ke daerah comment post tanpa ada halangan, Pak. Iya, itu emang adalah advantage untuk tim-tim yang udah berhasil dapetin zona selanjutnya. Dan Faldo udah pasti bakal dibabrat abis sama teman-teman dari SES. Akan menjadi free farming tentunya untuk tim papan atas kita. Karena hari ini temanya SES versus everybody. SES versus everybody. Dan kali ini seorang Tayo bakal coba untuk melakukan revive terlebih dahulu. Dan seorang Limsi juga berhasil mendapatkan lawannya. Jojo berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan. Dan Zack bakal coba untuk diselamatkankah? Sudah berhasil dikonfirm 1 killnya. Coba lagi mencari di mana musuhnya. 1 prediction menggunakan Bareta, tapi masih belum menghasilkan apapun. Tayo masih berbohong-bohong resource dan Island of God harus cukup kuat di posisi ke-12. Dragon Phoenix di posisi ke-11 dan MBR Epsilon di posisi ke-10. Gary bakal coba untuk dihidupkan kembali. Oh my god, hujan dari granat yang dilemparkan tidak berhenti sampai di situ saja, Pak. Oh my god, unbelievable banget. Tiba-tiba jadi IOG yang tusun dan Galaxio juga. Semua orang-orang yang turun di map tengah dan juga map pinggir kiri ke bawah. Di absen loh, Pak, semuanya. Dan ini nggak bagus banget kecuali untuk SES karena SES bakal enjoy the show-nya. Dan kita bakal lihat RBL
akan berperang saat lagi bersama teman-teman dari arah depannya. Terlihat Void Ordinary masih mencoba adu mekanik kali ini dan juga menghabisi kesempatan dari lawannya untuk kabur. Dari kejauhan Ruli masih menjaga exit plan-nya, tapi kalau lihat Alif, dah lagi-lagi dengan ledakan grenade berhasil dapetin satu orang Zero dan udah kelihatan dari Kapten Justin bakal coba di-delay dulu. Ruli sisa berdua bersama Alif, mampukah dia selamat? Apalagi dari kejauhan ada Event juga bakal memanfaatkan kesempatan dan Rao masih ada standstill. Satu persatu di absen seperti Bung Skylar. Yes, dan GPX kali ini harus kehilangan satu orang yang bakal coba untuk di absen lagi. Dan Void masih cukup lengkap dengan 3 orang yang masih hidup. Satu granat dilemparkan dan berhasil mendapatkan seorang Wings kali ini. Alif bakal coba untuk melakukan jump shot, menumbangkan satu orang lagi lawannya. Masih untuk bertahan, tapi sayang menyisakan seorang Rilioni sendirian. One on one condition, sudah ada sensor shockwave yang diaktifkan. Bakal coba untuk bertahan, menggunakan beberapa medkit yang dia miliki dan juga inhaler. Dan somehow 2 orang dari Onyx berhasil untuk ditumbangkan oleh seorang Kedai menggunakan granatnya dan Onyx Olympus harus finish di posisi ke-7. Cesar Alphaing menyusul di posisi ke-6. EVOS Divine masih ada. EVOS Divine masih ada, tapi Kings Esports juga masih ada. Padahal Kings Esports tadi juga nggak ternotis dan GPX kecil harus posisi keempat. 3 tim tersisa, JRC, EVOS Divine, dan juga Kings Esports. Tim papan atas 2 sama 1 tim papan bawah kita. Siapa yang bakal menjemput buyanya? Tapi kalau ngelihat zona terakhir, EVOS Divine kayaknya udah cukup percaya diri dengan circle yang udah perlahan dia genggam. Yes, mereka bisa dapetin komponnya, hanya tinggal mengutus seorang Abax untuk nahan di daerah depan aja. Pembagian vision yang sangat baik, lu lihat Sam 13 udah pasang duel di daerah atas untuk memanfaatkan positioning dia dan memberikan info untuk teman-temannya, Pak. Lihat dulu ini setupnya Legend ya, Living Legend tuh emang beda setupnya. Dia bikin 2 orang ada di genteng, terus juga dengan 1 global yang sangat disiplin layaknya turnamen internasional. Karena memang pengalaman Sam 13 juga udah di level dunia, tapi kalau ngelihat gimana JRC juga belum mau melakukan perjalanan untuk masuk ke zona selanjutnya karena dia bakal coba fokus ke arah sebelah kiri dulu, bakal coba fokus ke arah King. Sampai sisa 2 doang Kingsnya, mampukah Kings bertahan? Akan diabsenkah? Udah 1 orang lagi tergantung dan akhirnya Kings Esports berhasil ditumbangkan di posisi ketiga. Fight menjadi 4 lawan 4 isian untuk GRC dan juga EVOS Divine. Sementara itu sudah mulai komit ke arah depan, mulai masuk lagi ke daerah dalam. Beyond dengan frag grenade-nya sudah bakal dibakar, langsung dilemparkan ke arah depan. Masih belum menukarkan siapapun, masih bisa selamat. Coba ditukarkan lagi, 1 granat yang mulai dilemparkan kembali. Masih ada 1 predikat cukup baik, 1 orang sudah berhasil di take down begitu saja. Dan Beyond bakal langsung melakukan jump shot-nya. Respon goal yang sangat luar biasa. Abax masih coba untuk cukup tenang, melakukan prediction-nya, memberikan 1 respon goal yang sangat luar biasa. Tapi dari belakang Lip memberikan cover yang sangat luar biasa. Mario triple kill sudah didapatkan. Abax bakal coba untuk bersembunyi di balik 1 global-nya dan masih bisa ditumbangkan oleh seorang Beyond. Dan kali ini 2-1-1 mulai dilompatkan Max Saber dan juga Buya for EVOS Divine. Luar biasa sekali permainan yang